Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir At-Taib mengulas sisi khutbah kali ini, Al-Fakir berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Ayo sama-sama mari kita selalu senantiasa tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu amatlah penting nilai takwa bagi hidup dan kehidupan kita, saudara. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan karena dia memiliki pangkat kedudukan jabatan yang tinggi. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan karena dia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan karena dia seorang pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin, kuat ataupun lemah, tapi seseorang dianggap mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum adalah bagaimana nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika 1 bulan kita ditempa di Ramadan, datang bulan Syawal yang artinya bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses yang panjang dan tidak semudah apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Bagaimana amaliyah-amaliyah Ramadan yang sudah kita tanamkan 1 bulan lamanya bisa mampu kita realisasikan dalam kehidupan 11 bulan ke depan ini. Inilah yang menjadi dasar pemikiran buat kita. Seseorang bisa mampu dijadikan sebagai orang-orang yang muttaqin. Dia dianggap lulus dari Ramadan karena apabila dia mampu tetap menjalankan eksistensi ibadah dia kepada Allah di 11 bulan yang akan datang. Ada tugas yang amat penting, saudara, yang kita harus emban daripada Paskah Ramadan ini. Tugas yang amat sangat luar biasa yang Allah Rasul titipkan kepada kita. Tugas yang pertama ketika pasca Ramadan ini, tugas yang pertama adalah bagaimana kita mampu menjaga iman Islam kita, bagaimana kita mampu memelihara akidah Islamiyah kita, bagaimana kita mampu menambah ibadah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekarang manusia, sembahlah kepada Tuhanmu, beribadalah kepada Tuhan kalian, Tuhan yang menciptakan kalian sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tugas yang pertama inilah bagaimana kita mampu menjaga, memelihara keimanan kita, akidah Islam kita selama 11 bulan yang akan datang atau yang saat ini sedang kita jalani. Lalu tugas yang kedua, saudara, setelah pasca Ramadan ditempa, digembleng, dididik kita, bagaimana luar biasanya pendidikan Ramadan bagi hidup dan kehidupan kita. Pasca Ramadan, tugas yang harus kita emban adalah bagaimana kita mampu memelihara ukhuwah Islamiyah kita, memelihara persaudaraan kita, memelihara persatuan dan kesatuan di antara kita. Ramadan mendidik kita dengan kebersamaan, Syawal mendidik kita dengan penuh keakraban. Ketika ini terus terjalin dan terlaksana, maka yakin dan percaya kekuatan persaudaraan di antara kita, saudara sesama kita, tetangga dengan tetangga, lingkungan akan tetap terjaga penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah nyatakan pula, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk memperkuat persaudaraan kita, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, poinnya adalah diikat dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan apapun, ukhuwah apapun, jika diikat selain daripada tali Allah, jika diikat selain daripada agama Allah, jika persaudaraan diikat dengan harta kekayaan akan habis. Jika persaudaraan diikat dengan pangkat kedudukan jabatan pun akan ada masa akhirnya. Artinya yang paling akan abadi dan kekal, ikatlah persaudaraan kita dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun permasalahan yang kita alami dengan saudara kita, serumit apapun persulitan yang kita hadapi dengan keluarga kita, kalau diikat dengan tali Allah, yakin dan percaya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya tanpa diminta, pasti yakin akan saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Lalu saudara, tugas yang ketiga setelah pasca Ramadan ini, dengan pendidikan yang luar biasa kita, yang terakhir adalah bagaimana kita mampu meningkatkan ibadah amaliyah soleh kita, karena pada dasarnya Syawal ini adalah artinya meningkat apa yang tadinya mungkin kita kurang rajin untuk ibadah, maka Syawal ini adalah bagaimana kita mampu memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan tahun-tahun yang Ramadan ini, Syawal ini seperti tahun-tahun yang lalu yang hilang begitu aja, hilang tanpa bekas, tanpa ada asarnya. Oleh karenanya saudara, Syawal ini, tahun ini dan seterusnya, bagaimana kita mampu meningkatkan amaliyah soleh kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudara, laisal aid liman labisal jadid, walakinal aid liman ta'atuhu tajid. Yang dinamakan dengan hari raya bukan karena serba baru,
bukan karena pakaian baru, bukan karena sarung baru, bukan dengan suasana baru, tapi yang dinamakan dengan hari raya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan, menambah takwa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa mampu menjalankan ibadah-ibadah kita sesuai dengan kemampuan kita dan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, kita mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita agar kita dicap sebagai orang-orang yang muttaqin. Dan yang ketiga, mudah-mudahan 11 bulan ini bahkan sampai akhir hayat kita mampu menjaga, memelihara persaudaraan di antara kita sesama, persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing dan mengampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوة السميع العليم. أقول قولي هذا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.